Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Koryang Lestari. Saya akan menjelaskan tentang forecast penjualan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode semi-average, yang kedua, metode moment, dan yang ketiga, metode least square. Anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang ditunjukkan untuk mendukung proses penjualan sebuah entitas, diantaranya anggaran promosi dan advertasi, anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Anggaran penjualan ini juga dilakukan dengan upaya melihat kemajuan penjualan entitas sehingga juga dilakukan perhitungan forecast penjualan untuk tahun berikutnya berdasarkan data tahun sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode diantaranya metode semi-average, metode moment, metode least square. Forecast penjualan merupakan perkiraan penjualan potensial entitas pada periode tertentu. Berapa fokus yang mempengaruhi dilakukannya suatu forecast penjualan, diantaranya sifat produk yang kita jual, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita, tingkat persaingan yang dihadapi, dan yang terakhir data historis yang tersedia. Sehingga dengan melakukan forecast penjualan dapat menentukan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh manajemen nantinya berupa kebijaksanaan dalam perencanaan produksi, kebijaksanaan persediaan barang jadi, kebijaksanaan penggunaan mesin-mesin, kebijaksanaan tentang investasi dan aktiva tetap, rencana pembelian bahan mentah dan bahan pembantu, dan yang terakhir rencana aliran kas. Kita masuk ke metode pertama, yaitu metode semi-average. Metode semi-average ini membagi data menjadi 2 kelompok yang sama besar. Dalam pemberian skor X untuk metode semi-average ini, yang menjadi acuan adalah kelompok pertama. Skor 0 diberikan pada data tengah, kelompok pertama data ganjil. Contoh 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Untuk data genap tidak melibatkan angka 0. Contoh datanya berjumlah 4, maka skornya min 3, min 1, 1, dan 3. Di sini terdapat data genap dan data ganjil. Persamaannya Y sama dengan A tambah BX. A yang berarti rata-rata kelompok pertama, B yang berarti rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata kelompok pertama dibagi N. Contoh soal berikut adalah perkembangan penjualan mukena dari grosir Muslimah dari tahun 2014 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Tahun 2014 penjualan mendapatkan 20. Tahun 2015 penjualan mendapatkan 120, 2016 125, 2017 210, 2018 250, 2019 130, 2020 145, dan 2021 200. Di sini kita membagi datanya menjadi 2, masing-masing 4 tahun. Untuk jumlah penjualan itu didapat dari 20 ditambah 120 ditambah 125 ditambah 210 mendapatkan jumlah 475. Berikut pula dengan 250 ditambah 130 tambah 145 ditambah 200 mendapatkan jumlah 725, dan jumlah ini kita taruh di semi total. Untuk semi average, untuk mendapatkan hasil semi average kita menghitung dengan cara 475 dibagi 4. Kenapa 4? Karena 2014 sampai 2017 itu selama 4 tahun.
Jadi 475 dibagi 4 sama dengan 118,75. Begitu juga 181,25, yaitu dengan cara 725 dibagi 4, 181,25. Total tahunnya ada 8. A yang berarti rata-rata kelompok satunya 118,75 dan rata-rata kelompok 2-nya 181,25. Maka B sama dengan 181,25 dikurangi 118,75 dibagi 8 sama dengan 7,8125. Persamaan dari hasil itu kita mendapatkan persamaan tren untuk kelompok 1 adalah Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125X. Dan begitu juga persamaan tren untuk kelompok 2 adalah Y sama dengan 181,25 ditambah 7,8125X. Lanjutannya yaitu terdapat satu kolom yaitu tren. Untuk mencari tren ini ada rumusnya yaitu Y sama dengan A0 ditambah BX. Kita ambil contoh 1 yaitu tahun pertama yaitu tahun 2014. Mendapatkan 953,125. Karena kita lihat dari samping, di situ sudah saya tuliskan rumusnya. Y sama dengan A0 ditambah BX. Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125X. Y sama dengan 11875 ditambah 7,8125 dikali min 3. Min 3 mendapatkan dari X-nya. Y sama dengan 118,75 ditambah min 23,4375. Y sama dengan 95,3125. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Menghitung forecast. Berdasarkan analisis di samping, berapakah forecast untuk tahun 2002? Untuk dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang telah ditentukan di atas, Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125X. Nilai X untuk tahun 2002 adalah Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125X. Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125 dikali 4. Y sama dengan 118,75 ditambah 31,25 dan mendapatkan Y sama dengan 150. Menghitung penjualan tahun 2002. X-nya 13. Maka Y sama dengan 118,75 ditambah 7,8125 dikali 13. Y sama dengan 118,75 ditambah 101,5625 dan mendapatkan hasil Y sama dengan 220,3125. Jadi bisa disimpulkan target penjualan mukena tahun 2002 diramalkan sebesar 220,3125. Kita masuk ke metode yang kedua, metode moment. Metode moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B X, sebagaimana telah diulas pada metode semi-average.
Sebuah toko buku, contoh soalnya bisa kita lihat di samping. Sebuah toko buku mengalami peningkatan penjualan buku tulis pada tahun 2008 sampai 2015. Berikut ini data penjualannya. Dengan data tersebut, carilah forecast tahun 2016. Di sini ada tahun, buku tulis untuk Y, X, XY, dan X2. Untuk buku total Y kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 1530. Untuk X kita mendapatkan hasil 28. Untuk XY, hasil XY ini dari 60 kali 0 sama dengan 0. 90 kali 1 90, 140 dikali 2 280, 180 dikali 3 540, 220 dikali 4 880, 250 dikali 5 1250, 280 dikali 6 1680, 310 dikali 7 2170. Maka kita jumlahkan mendapatkan total 6890. Untuk mendapatkan hasil X2 ini kita lihat dari kolom X. X 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49. Dari hasil ini kita jumlahkan mendapatkan hasil 140. Sehingga kita di atas mendapatkan persamaan menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan 1, 1530 sama dengan 8A ditambah 28B. Untuk persamaan 2-nya, 6890 sama dengan 28A ditambah 140B. Di sini untuk menentukan nilainya kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. 1530 sama dengan 8A ditambah 28B. 6890 sama dengan 28A ditambah 140B. Setelah itu dikali untuk 1530 dikali 7 dan untuk 6890 dikali 2. Kita hitung dengan cara 1530 dikali 7 mendapatkan 10.710 dan sama dengan untuk 8A-nya 8A dikali 7 mendapatkan 56A. Terus untuk 28B dikali 7 mendapatkan 196B. Untuk selanjutnya persamaan 2 yaitu dengan 6890 dikali 2 itu mendapatkan 13.780 dan 28A dikali 2 mendapatkan 56A dan yang 140B dikali 2 mendapatkan 280B. Dari hasil ini kita kurangin 10.710 dikurang 13.780 mendapatkan min 3.070. 56A dikurangi 56A mendapatkan 0. 196B dikurangi 280B mendapatkan min 84B.
Jadi B sama dengan 36,54. Untuk menentukan A-nya, kita hitung dengan mengambil persamaan 1, yaitu 1530 sama dengan 8A tambah 28B. 1530 sama dengan 8A ditambah 1023. 8A sama dengan 507. A sama dengan 63,375 dari 507 dibagi 8. Maka persamaan diperoleh Y sama dengan 63,375 ditambah 36,54X. Mencari forecast tahun 2016, Y sama dengan 63,375 ditambah 36,54X 54 dikali 8. Y sama dengan 355,695. Yang terakhir, metode least square. Metode least square adalah metode yang menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Contoh soal. Suatu bidang ternak bebek di desa Payalombang berdasarkan laporan pembukuan didapatkan laporan pada tahun 2001 sampai 2008 sebagai berikut. Ini untuk datanya. Di sini terdapat tahun ternak X, XY, dan X2. Untuk itu kita jumlahkan dari ternak jumlahnya 4.800, X-nya 0, XY-nya 22,34 dan X2-nya 168. Persamaan A sama dengan 4.800 terdapat dari jumlah ternak dibagi 8 karena tahunnya ada 8 sama dengan 0,6. Untuk persamaan B 22,34 sama dengan 0,13. Persamaan B 22,34 dibagi 168 mendapatkan hasil 0,13. Y sama dengan 0,6 ditambah 0,13. Forecast tahun 2009 Y sama dengan 0,6 ditambah 0,13 dikali 9 Y sama dengan 1,77. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maklum adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.